Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam ibadah pertengahan minggu kita saat ini, kita bersama-sama akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian, Roh Allah yang hidup penuhiku. Haleluya Yesus. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita naikkan pujian ini. Kita percaya bahwa Roh Kudus ada dan selalu menyertai setiap kehidupan kita. Dan Dia yang akan menjamah kita malam hari ini melalui firman, melalui kuasa-Nya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu membebaskan. Haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Kau Yesus. Haleluya. Roh Kudus, Kau sumber kekuatan kami. Roh Kudus, Kau sumber pengharapan kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur malam hari ini Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami masih bisa boleh ada sampai saat ini. Kami masih diberi kesempatan untuk menikmati segala kebaikan Tuhan. Kami bisa sehat, kami bisa kuat hanya oleh karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Karya-Mu sempurna dalam hidup kami. Dan kami terus perlu akan pengurapan-Mu Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Urapi seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Jamah setiap hati dan telinga kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Beri kami kerendahan hati untuk menerima setiap teguran firman-Mu. Beri kami kerendahan hati untuk dibentuk melalui firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan lebih bekerja dalam setiap pribadi kami, untuk kami mengerti apa yang menjadi kemauan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami semua.
Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk saat ini, dan kami mau mempersiapkan hati kami yang terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita menikmati kembali berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Saya percaya kita semua siap diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Amin. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di hari-hari ini kita tahu bersama kita masih berada dalam pandemi virus corona. Tapi biarlah di hari-hari ini kita terus juga membangun hubungan kita dengan Tuhan, membangun komitmen kita dengan Tuhan untuk terus berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan dan tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Malam hari ini saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan. Saudara persiapkan Alkitab saudara masing-masing. Mari buka bersama-sama surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-15. Kita baca saja ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20. Efesus 1 ayat 15 sampai 20. Saudara simak di Alkitab saudara masing-masing, dan saya akan membacakan bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Perikop di sini, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kerjasamanya saudara sudah menyimak di Alkitab saudara. Dan malam hari ini kita boleh melihat di sini bagaimana ini adalah sebuah doa dan ungkapan dari Rasul Paulus yang dia naikkan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk kepentingan orang-orang yang ada di Efesus. Kalau kita lihat di sini bagaimana Paulus berdoa kepada Tuhan, berdoa untuk semua orang-orang percaya yang ada di Efesus. Supaya gimana saudara? Supaya orang-orang di Efesus mereka mendapat pencerahan dari Tuhan. Supaya orang-orang di Efesus mereka lebih lagi bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan di sini kita melihat bagaimana Paulus mengungkapkan bahwa kemuliaan Allah, kuasa Allah akan dialami oleh setiap orang percaya, khususnya orang-orang di Efesus, ketika mereka bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, ketika mereka percaya kepada Tuhan. Karena ayat 19 di sini dikatakan betapa hebatnya kuasa Tuhan bagi yang percaya kepadanya. Tetapi saudara, permasalahannya kuasa Allah dan kemuliaan Allah tidak akan bekerja atau tidak akan nyata kepada orang yang bimbang, kepada orang yang mendua hati, kepada orang yang masih terikat dengan dosa, kepada orang yang masih hidupnya setengah-setengah di dalam Tuhan. Dan Paulus mengungkapkan di sini untuk menikmati kemuliaan Allah, untuk menikmati kuasa Allah, kita harus memahaminya bahwa selain jemaat yang ada di Efesus, firman Tuhan juga datang bagi saya dan saudara di sini. Bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kita untuk kita mengalami yang namanya kemuliaan Tuhan, untuk kita yang mengalami yang namanya kuasa Tuhan. Yang pertama ayat 17 kita lihat di sini.
dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Haleluya. Hal yang pertama di sini, bagaimana kalau kita ingin mengalami yang namanya kuasa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Rasul Paulus dalam doanya yang dia ungkapkan kepada Tuhan, dia mengingatkan juga kepada saya dan saudara pada malam hari ini, yaitu yang pertama, kita harus mengenal Dia dengan benar. Amin. Siapakah Dia, saudara? Dia adalah Yesus. Kita harus mengenal Yesus dengan benar. Kenapa, saudara? Karena pada zaman ini ada begitu banyak cara iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Ada banyak cara iblis untuk menyeret setiap aktivitas orang-orang percaya kepada sesuatu hal yang nyaman. Misalkan handphone. Ada begitu banyak orang yang begitu berfokus kepada handphone sepanjang hari, setiap waktu. Tanpa mereka sadari, mereka lupa membangun hubungan dengan Tuhan. Mereka lupa berdoa. Mereka lupa membaca Alkitab. Mereka lupa untuk membangun komunikasi dengan Tuhan. Atau pekerjaan. Ada begitu banyak orang yang nyaman dengan pekerjaan, sehingga dia bekerja terus dan dia lupa membangun hubungan dengan Tuhan. Ada juga dengan hobi. Dan hal-hal tersebut adalah cara iblis untuk menyeret kita sehingga kita jauh daripada Tuhan, sehingga setiap orang yang percaya lupa bahwa betapa pentingnya untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Mereka lupa bahwa betapa pentingnya untuk mengenal Tuhan dengan benar. Dan pada malam hari ini Paulus mengingatkan kita, mengenal Tuhan bukan hanya sebatas kita tahu tentang Tuhan. Mengenal Tuhan bukan hanya sebatas pengetahuan kita, bukan hanya sebatas informasi, tetapi bagaimana Paulus ingin membawa saya dan saudara ketika kita mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan merupakan suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Mengenal Tuhan harus disertai dengan pengenalan secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengingatkan kita di hari-hari ini. Walaupun di tengah pandemi, saudara mungkin sibuk, tetapi jangan lupa engkau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Engkau terus hidup di dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar. Paulus menyadari di sini bagaimana setiap orang percaya hal yang terpenting adalah dia harus mengenal Tuhan dengan benar. Kenapa, saudara? Ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, kita pasti akan memiliki iman yang kuat. Amin. Ketika iman kita kuat, kita akan dimampukan untuk mengatasi, melewati setiap pergumulan-pergumulan hidup kita. Ketika iman kita kuat, kita akan bisa melewati setiap persoalan hidup kita, dan kita akan beroleh kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Saudara, pengenalan yang benar tentang Tuhan, pengenalan yang benar akan Dia. Kenapa, saudara? Ketika kita hidup dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, maka sikap kita, tindakan kita, bahkan perbuatan kita akan mempermuliakan Tuhan. Dan saudara, akhirnya setiap orang percaya akan tampil menjadi saksinya Tuhan lewat perbuatannya, lewat mulut bibirnya, lewat setiap ucapannya. Dia akan memuliakan Tuhan. Tentunya ayat 17, saudara, kalau saudara perhatikan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh roh hikmat. Tentunya di dalam pengenalan akan Tuhan tidak lepas dari peranan firman dan Roh Kudus. Amin. Betapa Roh Kudus memiliki peranan penting untuk membawa kita hidup dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Haleluya. Saudara, Roh Kudus yang akan memberikan kita hikmat untuk mengerti kehendak Tuhan. Roh Kudus yang akan mewahyukan segala firman yang sudah kita dengar dan memampukan kita untuk melakukan setiap firman Tuhan. Seperti firman Tuhan malam hari ini.
Bagaimana roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Karena apa saudara? Ada banyak orang yang datang ke gereja, ada banyak orang mungkin di dalam pelayanan, tetapi tidak memiliki yang namanya pengenalan yang benar akan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan di sini bahwa pengenalan yang benar akan Tuhan adalah bagaimana berbicara hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Sehingga kita mengerti apa isi hati Tuhan. Sehingga kita tahu dan memahami apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan saat ini betapa pentingnya peranan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, tanpa pekerjaan Roh Kudus, saudara dan saya tidak akan mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, ketika Roh Kudus berperan dalam setiap pribadi kita, di saat kita mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus akan memberikan pengertian-pengertian yang baru bagi kita. Roh Kudus akan membawa kita untuk mengenal Tuhan secara lebih dekat dan lebih pribadi. Dan saudara, saat kita diperhadapkan dengan masalah atau pergumulan, saat kita diperhadapkan dengan tantangan, Roh Kudus yang akan memberikan kita hikmat dan kekuatan untuk menghadapinya. Amin. Kita buka dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 5 atau 4 ayatnya yang ke-7. Kisah Para Rasul 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13. Saudara perhatikan Kisah Para Rasul pasal yang ke-4 ayat 7 dan sampai ayat yang ke-13. Lalu Petrus dan Yohanes diperhadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ayat 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat 13 saudara perhatikan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita melihat di sini, bagaimana Petrus dan Yohanes saat mereka dibawa ke persidangan, mereka memberitakan Injil, mereka memberitakan kebenaran. Bahkan Tuhan memakai mereka untuk menjadi saluran mujizat pada waktu itu. Dan pada saat mereka diseret di pengadilan, mereka harus mengalami yang namanya persidangan. Apa yang terjadi, saudara? Kita lihat di sini. Pada saat itu ada pemimpin umat-umat Yahudi. Ada orang-orang yang penting, ahli-ahli Taurat, bahkan imam-imam besar. Tetapi hal yang luar biasa, firman Tuhan katakan, pada saat Petrus dan Yohanes mereka berbicara, mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Mereka dimampukan untuk berbicara. Mereka diberikan keberanian untuk menghadapi persidangan itu. Bahkan ayat yang ke-13 di sana dikatakan, kalau saudara melihat, orang-orang pada waktu itu mereka terheran-heran. Ahli-ahli Taurat, para imam, mereka tercengang-cengang melihat jawaban dari Petrus dan Yohanes. Karena mereka tahu, kedua orang ini bukan orang yang pintar. Bukan orang yang terpelajar kalau saudara membaca Alkitab tadi. Bukan orang yang berpendidikan tinggi. Tetapi saudara, kalau kita lihat di sini, ini adalah pekerjaan Roh Kudus.
Ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang membuat mereka berani, yang membuat mereka penuh dengan hikmat untuk berkata-kata. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan membela Petrus dan Yohanes pada waktu itu. Tidak ada kesalahan yang didapati oleh mereka, karena mereka dipakai oleh Tuhan, karena mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Saudara, saya mau katakan pada malam hari ini, tidak ada yang dapat menandingi kuasa Roh Kudus. Amin. Ketika ada orang yang berpendidikan tinggi, mungkin saudara juga memiliki pendidikan yang tinggi. Tetapi saudara, saya mau katakan, segala pendidikan yang tinggi, pengetahuan yang banyak, ada batasnya. Tetapi bersama dengan Roh Kudus, kita akan melihat Yohanes 14 ayat 26 di sana dikatakan, Roh Kudus yang akan mengajarkan kita segala sesuatu. Amin. Roh Kudus yang akan memberikan kita hikmat. Roh Kudus yang akan memberikan kita keberanian. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita dan membawa kita kepada pengenalan yang benar akan Tuhan. Ketika Petrus dan Yohanes mengikut Tuhan, Roh Kudus yang membela mereka, Roh Kudus yang menjadi jaminan hidup mereka dan memberikan mereka keberanian untuk berkata-kata. Saudara, mungkin di hari-hari ini apa yang sedang engkau alami, apa yang sedang engkau hadapi, mungkin juga ada pengalaman pribadi yang saudara pernah alami. Di saat saudara dalam keadaan terdesak, tidak bisa berbuat apa-apa, mungkin diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Tetapi ketika saudara mengandalkan Roh Kudus yang memberikan keberanian untuk saudara menghadapinya, Roh Kudus yang memberikan saudara hikmat untuk berkata-kata, Roh Kudus yang memberikan saudara kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Saudara, pada malam hari ini, Roh Kudus yang akan juga membukakan setiap rahasia firman Tuhan dan membawa kita kepada pengenalan yang benar akan Tuhan. Itu sebabnya di hari-hari ini, di dalam pelayanan saudara, libatkanlah Roh Kudus. Di dalam pekerjaan saudara, libatkan Roh Kudus. Di dalam rumah tangga, di dalam pendidikan, libatkanlah Roh Kudus untuk menikmati kemuliaan dan kuasa Tuhan. Kita perlu yang namanya roh hikmat dan pewahyuan. Kita perlu yang namanya Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus dan firman Tuhan yang menguasai setiap kehidupan kita, agar kita tidak salah berjalan. Ketika Paulus berdoa dengan kesungguhan hatinya kepada jemaat yang ada di Efesus, dia mau supaya jemaat yang ada di Efesus, ketika mereka hidup di dalam iman, ketika mereka hidup di dalam kasih Tuhan, mereka juga harus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Bukan hanya sebagai pengikut Kristus tanpa pertobatan, tanpa pengenalan yang benar, tetapi kerinduan Paulus, bagaimana doanya dia katakan, Tuhan, biarlah jemaat yang ada di Efesus, mereka penuh dengan roh hikmat dan pewahyuan, sehingga mereka terus hidup di dalam pengenalan yang akan benar, pengenalan yang benar akan Tuhan. Inilah juga yang menjadi kerinduan kita bersama, kerinduan kami sebagai hamba Tuhan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kerinduan kami juga bagaimana jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Firman Tuhan katakan, bertumbuh mengenal Tuhan dengan benar, dan sampai kita menerima kemuliaan, kita menerima kuasa Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Hal yang kedua saudara, untuk menikmati kemuliaan dan kuasa Tuhan, ayat 18, masih dalam Efesus 1, saudara perhatikan ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Hal yang kedua saudara, supaya apa? Supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan saudara, selain kita harus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, pengenalan yang benar akan Tuhan, ketika kita juga mengiring Tuhan, harus disertai dengan apa? Mata hati yang terang. Karena ketika mata hati kita terang, artinya kehidupan saya dan saudara, kehidupan kita tidak lagi dikuasai oleh dosa.
Karena apa saudara? Mata hati yang gelap adalah kehidupan yang dikuasai oleh dosa, kehidupan yang dikuasai oleh hal-hal yang tidak baik, sehingga apa? Merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dosa menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Dosa menghambat kuasa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita menikmati yang namanya ayat 19, bagaimana betapa hebatnya kuasa Tuhan, kita harus memperhatikan bahwa biarlah di dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan, kita harus memiliki mata hati yang terang, mata hati yang baik. Karena Mazmur 119 ayat yang ke-105, firman Tuhan katakan di sana, Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan apa? Terang bagi jalanku. Artinya di sini saudara, biarlah firman Tuhan yang menerangi setiap jalan hidup kita. Biarlah firman Tuhan yang menerangi mata hati kita. Karena apa saudara? Segala sesuatu berasal dari hati. Ketika mata hati kita terang, maka kita akan berjalan, kita akan bertumbuh dengan sehat di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saudaraku, saya katakan tadi, dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai mata rohani, mata hati kita menjadi mata hati yang gelap. Jangan sampai kehidupan kita dikuasai atau diliputi dengan dosa. Karena dosa itu berbicara sesuatu yang mengikat. Ketika saudara tercebur di dosa, ketika saudara masuk dalam dosa, akan susah keluar ketika kita tidak diterangi oleh firman Tuhan. Ketika hidup kita tidak mau berusaha untuk keluar dari hal tersebut. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang mengeraskan hati. Ada banyak orang yang tidak bisa mengerti kehendak Tuhan, karena mereka meluaskan iblis untuk menggelapkan mata hati mereka, sehingga mereka terus berjalan dalam kegelapan. Mereka tidak lagi melihat terangnya Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan malam hari ini, Tuhan mau kita semua memiliki mata hati yang terang, sehingga kita boleh menikmati kemuliaan Tuhan, sehingga kita boleh mengalami yang namanya kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Dan Tuhan mau, sebagai orang-orang yang percaya, kita harus memiliki mata hati yang terang. Saudara, ada salah satu contoh dalam Alkitab, bagaimana seorang yang dipakai oleh Tuhan sebelumnya, dia diliputi dengan kegelapan, kehidupannya penuh dengan dosa. Kita buka saja bersama-sama dalam contoh Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 4. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa ke majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Saudara, kita berhenti sampai di situ dulu. Bagaimana kalau saudara melihat kembali seorang Saulus? Pada waktu Saulus, seorang yang sangat jahat, bisa dikatakan dia ada seorang pembunuh orang-orang percaya, orang-orang yang pengikut Kristus. Dan kita boleh di sini bagaimana ketika mata hatinya masih dikuasai oleh kegelapan. Hal yang terburuk yang dia lakukan, dia membunuh setiap orang yang percaya. Bahkan kalau kita lihat di sini bagaimana dalam perjalanannya ke Damsyik, dia berkobar-kobar untuk apa? Membunuh setiap orang yang mengikut Kristus pada waktu itu. Saudara, ketika di mata hati yang ditutupi dengan kegelapan, tidak bisa melihat terang, yang dilakukan ada hal-hal yang jahat. Sebagai orang-orang yang percaya, ketika mata hati kita masih ditutupi oleh kegelapan, maka
hal yang dilakukan adalah hal-hal yang tidak berkenan, maka hal-hal yang dilakukan adalah hal-hal yang berbau dosa. Bahkan bisa dikatakan dosa yang berakibat fatal, yang berakibat kematian, yang berakibat maut. Saudara, di hari-hari ini, apa yang mengganjal dalam hidupmu, lepaskan itu. Adakah dosa yang mengikat hidupmu saat ini? Seperti Saulus pada waktu itu, dia menjadi seorang pembunuh. Mungkin engkau bukan pembunuh, tetapi ada hal-hal yang masih terselubung dalam hidupmu, yang menghambat engkau mengenal Tuhan dengan benar, yang menghambat engkau untuk melihat terang kemuliaan Tuhan, yang menghambat engkau untuk menikmati kuasa Tuhan. Saat ini lewat firman Tuhan, lepaskan semuanya itu. Bertobat, minta ampun sama Tuhan. Seperti Saulus pada saat ini, ketika Tuhan menjamah kehidupan Saulus. Kalau saudara membaca ayatnya yang ke-17, kita lihat, lalu pergilah Ananias ke situ, masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun dan dibaptis. Saudara, perubahan terjadi ketika Saulus dijamah oleh Tuhan. Perubahan terjadi ketika Saulus melepaskan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan. Perubahan terjadi ketika mata hati Saulus yang tadinya gelap diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Dan di sini saudara, ketika mata hati Paulus diterangi, maka ada perubahan yang terjadi. Ketika mata hati Paulus diterangi, maka dia mengerti ada pengharapan di dalam Yesus. Ketika mata hati Paulus diterangi, maka dia mengerti betapa kayanya kemuliaan dan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang datang pada kita pada malam hari ini mengingatkan kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, biarlah di hari-hari ini kita mengiring akan Tuhan lebih lagi bersungguh-sungguh, lebih lagi mengikut Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Biarlah di hari-hari ini kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar. Bukan hanya kita tahu kita ikut Tuhan, kita orang Kristen, kita pengikut Yesus, tetapi tanpa hubungan yang dekat dengan Tuhan, tetapi tanpa hubungan yang intim dengan Tuhan, itu semuanya sia-sia saudara. Tetapi biarlah di hari-hari ini dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita semakin mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Kita semakin sungguh-sungguh dalam mengiring akan Tuhan. Kita semakin membangun hubungan kita dengan Tuhan, baik dalam berdoa, membaca Alkitab, beribadah setiap hari Minggu. Kita datang ke gereja, kita sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, biarlah Roh Kudus dan firman Tuhan yang akan menerangi jalan hidup kita. Biarlah mata hati kita selalu diterangi oleh firman, lihat kebenaran. Kita selalu berjalan di jalurnya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di hari-hari ini milikilah pengenalan yang benar akan Tuhan, dan biarlah mata hati yang terang, yang diterangi oleh firman dan Roh Kudus, yang akan terus menyertai perjalanan hidup kita. Karena firman Tuhan katakan, ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, ketika kita hidup dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ketika mata hati kita diterangi oleh firman Tuhan, maka saudara, kemuliaan Tuhan, ayat yang 19 juga dikatakan, kuasa Tuhan akan menjadi bagian setiap kehidupan kita. Ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ketika hidup kita ada di dalam Tuhan, saudara, firman Tuhan katakan, kuasa Tuhan itu akan bekerja dalam kehidupan kita. Mujizat Tuhan itu akan nyata dalam setiap kehidupan kita. Segala kemustahilan Tuhan ubah menjadi mujizat yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Andalkan Tuhan, terus hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan biarlah lebih dekat dengan Tuhan, supaya saudara semakin mengerti apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam hidup kita. Sampai di sini firman Tuhan. Mari tutup Alkitab saudara.
Kita mau datang kepada Tuhan malam hari ini. Kita mau nyanyikan satu pujian. Betapa hebat kuasanya bagi kita. Saudara, imanilah pujian ini. Kita percaya melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Roh Kudus yang akan memberikan kita pewahyuan, menerangi kita, dan membuat kita mengerti ini yang menjadi kemauan Tuhan, kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita yang percaya. Sesuai dengan bagi kami yang percaya penuh kepadamu Tuhan, bagi kami yang mau bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan, bagi kami yang sungguh-sungguh berjalan di dalam jalur firman Tuhan, bagi kami yang mata hatinya diterangi oleh firman Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari jamah setiap hati kami Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar saat malam hari ini. Kami percaya firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, yang akan sanggup membawa kami kepada pengenalan yang benar akan Tuhan, yang akan membawa kami semakin dekat dengan Tuhan, yang akan membawa kami semakin hidup lebih lagi kudus di hadapan Tuhan. Ampuni dosa kami, setiap pelanggaran kami. Ubahkan kami menjadi manusia yang baru. Setiap orang-orang percaya yang hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, penuhi kami dengan firman dan Roh-Mu Tuhan, agar kami selalu hidup, kami selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jamah setiap kehidupan umat-umat Tuhan. Berkati seluruh jemaat GPD Sola Gracia Jatiwangi. Sehat-sehatkan kami semua. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan kiranya menjadi bagian kami. Roh Kudus kuatkan kami menghadapi segala pergumulan. Roh Kudus hiburkan kami dalam setiap kesusahan. Kuasa-Mu menjamah kami, menyembuhkan setiap kami yang sakit di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu Tuhan yang memberikan kami pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami luaskan kuasa-Mu bekerja dalam setiap pribadi kami Tuhan. Kami luaskan kuasa Roh Kudus menjamah pikiran kami, sehingga pikiran kami adalah pikiran yang berkenan di hadapan Tuhan. Setiap perkataan perbuatan kami boleh menjadi berkat, dan di atas semuanya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Berkati pekerjaan Tuhan di GPD Sola Gracia Jatiwangi. Tuhan yang menutup bungkus pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan kuasa darah Yesus. Tuhan semakin membawa kami hidup
Sungguh-sungguh di dalam Tuhan kami boleh melihat pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin maju, semakin berkembang. Banyak jiwa dimenangkan. Di dalam nama Yesus terjadi pertumbuhan rohani, terjadi kebangunan rohani, sehingga jemaat-jemaat semakin hari semakin mengerti bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Bekerjalah Engkau Roh Kudus di GPD Sola Gracia Jatiwangi. Pakai kami hamba Tuhan untuk menjadi alat untuk kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Lindungi seluruh jemaat GPD Sola Gracia Jatiwangi dimanapun mereka pergi dan berada, di tempat tinggal pekerjaan mereka dalam perlindungan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati kota kami Majalengka, Jatiwangi ini, daerah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dijauhkan dari virus corona, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang menyertai kami, sehingga kami boleh melihat bagaimana cara Tuhan, pekerjaan Tuhan yang luar biasa terjadi di daerah Jatiwangi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah pertengahan minggu saat ini. Kami percaya Tuhan juga akan mengembalikan kami pada hari Minggu dalam ibadah raya. Tuhan tolong kami semua, beri kami kesehatan agar kami boleh berkumpul bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk saat ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami terima firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan saat ini kami akan menerima berkat Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati kami, hidup kami untuk diberkati lewat doa berkat saat ini. Haleluya. Mari umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini engkau bisa menadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan, berkat penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat, berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau jasmani rohani, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pada saat ini sampai Tuhan datang kembali. Maranatha, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.